Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Swindlers. Film ini rilis pada tahun 2017 di Korea Selatan, menceritakan tentang seorang pria yang memburu seorang penjahat karena dulu telah membunuh ayahnya. Dan pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena nanti bakal ada plot twist yang sangat mantap. Tanpa berlama-lama, skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Tampak beberapa orang terlihat panik setelah mendengarkan suatu berita, dan mereka sedang menuju rumah seseorang bernama Taedong. Ternyata orang-orang ini sudah menjadi korban dari sebuah ponzi, sementara pelaku yang bernama Jang Do-chil sudah melarikan diri ke suatu tempat. Hal tersebut membuat Taedong menjadi merasa sangat bersalah karena dia yang sudah mengajak teman serta kerabatnya untuk join ke ponzi ini. Sampai akhirnya dia menjadi sangat stres dan memutuskan untuk bunuh diri. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan tokoh utama di film ini, yaitu Hwang Ji-sung. Dia adalah seorang penipu yang sangat handal. Tampak dia memiliki seorang ayah bernama Hwang Yo-soo, dan sebenarnya bakat menipu milik Ji-sung diturunkan dari si ayah ini. Dengan julukan kabut malam, dia memiliki keahlian untuk memalsukan identitas seseorang. Di sini, dia sedang memalsukan paspor milik Jang Do-chil, yang tidak lain adalah penipu ponzi di awal film tadi. Setelah beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Do-chil, diceritakan bahwa dia akan melarikan diri ke Cina. Dengan tampang yang terkesan sadis, bahkan juga memiliki banyak anak buah, tampak dia ini bukan penjahat biasa. Malam itu pun berlalu, dan keesokan harinya didapati sebuah berita yang tidak terduga. Hwang Yo-soo, ayah Ji-sung, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di suatu gudang. Tetapi ada hal yang membuat Ji-sung curiga, yaitu polisi mengkonfirmasi bahwa ayahnya meninggal akibat bunuh diri, karena hasil otopsi yang menyatakan bahwa tidak ada tanda kekerasan pada tubuh ayahnya. Jelas dia tidak percaya dengan laporan itu. Dia meyakini bahwa ayahnya sudah dibunuh oleh Do-chil. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk berkelana mencari keberadaan Do-chil dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Wanita di layar kalian ini bernama Chonja, yang sedang melakukan aksi pencurian di sebuah toko perhiasan. Di saat penjaga toko lengah, dia mulai melancarkan aksinya dengan menukar kalung asli menggunakan kalung replika yang dia bawa. Tetapi aksinya ini tidak berjalan mulus, karena ternyata di tempat itu sudah ada seorang detektif yang selama ini memang memburu Chonja. Seketika si detektif serta rekannya langsung memergoki dan menangkapnya. Kalau kalian pikir ini adalah sebuah penangkapan kasus kejahatan, berarti kalian sudah tertipu. Sebenarnya mereka bertiga ini adalah satu komplotan pencuri. Mereka menjalankan aksinya sesuai dengan skenario seperti yang kuceritakan tadi. Berkat akting itu mereka bisa membawa kabur kalung tadi serta mendapatkan bayaran dari si penjaga toko. Perkenalkan, dua pria ini bernama Kim dan Seok-dong. Kedepannya aku sebut saja mereka trio Madcore. Sebelum lanjut, mungkin kalian penasaran dengan keberadaan Do-chil setelah beberapa tahun berlalu. Jadi polisi sudah mengkonfirmasi bahwa si penjahat itu sudah meninggal di Cina. Tetapi banyak yang meyakini bahwa dia masih hidup sampai saat ini dan bersembunyi di suatu tempat. Setelah itu, adegan beralih ke seorang jaksa bernama Park Hae-soo. Dia adalah kaki tangan untuk melindungi para pejabat yang korup. Kenapa korup? Karena mereka telah membantu Do-chil untuk kabur dari Korea Selatan, tentunya dengan menerima uang sogokan. Jaksa Park sudah menjatuhkan banyak sekali orang, bahkan menjebloskannya ke dalam penjara demi melindungi para pejabat tadi. Dia bersedia melakukan ini karena dijanjikan jabatan yang menggiurkan. Kali ini yang menjadi targetnya adalah seorang pria bernama Lee Kang-seok. Pria tersebut menjadi ancaman karena menyebarluaskan rumor tentang daftar orang yang pernah mendapatkan uang sogokan dari Do-chil.
Padahal Kang Seok sendiri adalah anak buah Docil. Nanti kita juga akan ketahui bersama apa tujuannya melakukan hal tersebut. Kemudian diperlihatkan lagi trio Madkor. Mereka dimintai tolong oleh Jaksa Park untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Kang Seok. Ternyata mereka bukanlah penjahat sembarangan. Bahkan salah satu di antara mereka, yaitu Kim, adalah seorang hacker profesional. Di sini didapatkanlah info tentang Kang Seok. Dia pernah dipenjara selama 3 tahun karena bekerja untuk Docil. Setelah itu mulai terlibat berbagai jenis penipuan, dan yang paling besar adalah penipuan perumahan. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka langsung bergegas untuk menangkap Kang Seok serta mencari tahu apakah benar daftar orang yang pernah disogok Docil ada padanya. Namun sesampainya di tempat tujuan, mereka mendapati Kang Seok dalam kondisi yang sangat kacau. Setelah diinterogasi, memang benar bahwa dia telah melakukan banyak penipuan, tetapi dia malah tertipu oleh seorang kakek tua bernama Choi Chang-se dan terpaksa harus merelakan lebih dari 100 juta won. Jaksa Park yang merasa penasaran akhirnya mulai mencari tahu tentang kakek tua itu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kang Seok dan dengan bantuan dari Kim, mereka mendapatkan suatu fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata kakek tua itu adalah Ji-sung yang sedang menyamar. Di sini Kim juga melakukan pelacakan dan akhirnya menemukan keberadaan Ji-sung. Jaksa Park yang tidak mau membuang kesempatan itu langsung bergegas untuk menangkapnya. Tetapi Ji-sung tidak tinggal diam. Dia yang merasa dirinya terancam akhirnya mencoba untuk melarikan diri, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Namun pada akhirnya Ji-sung tidak bisa lolos dari Jaksa Park. Dia tetap tertangkap lalu disandra. Di sini Ji-sung ditanyai kenapa dia menipu Kang Seok, dan dia menjawab bahwa itu hanyalah umpan untuk memancing seseorang bernama Docil. Jelas mereka kaget mendengarnya, karena sepengetahuan mereka Docil sudah meninggal di Cina. Tetapi Ji-sung menjelaskan bahwa selama ini dia sudah menjelajahi banyak negara, sampai akhirnya dia menemukan Docil yang saat itu berada di Thailand. Bahkan dia juga sempat tertangkap oleh anak buah Docil saat sedang melakukan pengintaian. Untunglah dia berhasil meloloskan diri dan merencanakan aksi lain untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Setelah itu diperlihatkan seorang dewan bernama Sung yang sedang mencalonkan dirinya sebagai seorang presiden. Dia juga termasuk salah seorang yang menerima uang sogokan dari Docil. Suatu ketika para pejabat dan Jaksa Park sedang berkumpul di suatu ruangan, dan seketika mereka menjadi heboh saat Jaksa Park menyampaikan info bahwa Docil masih hidup. Lalu Jaksa Park berkata bahwa dia akan menghabisi Docil agar semua masalah bisa terselesaikan. Tetapi dia malah mendapatkan pertentangan, bahkan juga hinaan dari para pejabat. Dia pun merasa emosi. Selama ini sudah berusaha keras menjadi budak untuk menutupi kebusukan yang mereka lakukan, tetapi tidak mendapatkan apresiasi yang setimpal. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengajak Ji-sung bekerja sama menangkap Docil. Walaupun awalnya sempat menolak, tetapi Ji-sung berubah pikiran dan dia bersedia untuk bekerja sama. Dengan syarat, setelah Docil ditangkap, maka dia yang akan membunuhnya. Kemudian mereka mulai menyusun rencana bersama trio Madkor untuk menangkap serta menghabisi Docil. Aksi mereka dimulai dengan memanfaatkan Kang Seok untuk memancing kemunculan Docil. Karena Kang Seok adalah orang yang sangat mata duitan, jelas harus dipancing dengan sesuatu yang berbau uang. Singkat cerita, mereka berhasil mencuri perhatian Kang Seok untuk menjalin kerjasama bisnis. Di sini, Ji-sung berpura-pura menjadi direktur perusahaan serta pemilik kasino. Saking niatnya akting, bahkan mereka juga menyewa beberapa properti, seperti bangunan kantor beserta isinya. Ji-sung menawarkan bisnis ilegal, yaitu pencucian uang di kasino miliknya. Tentunya dengan keuntungan yang sangat besar, tetapi jelas dibutuhkan modal yang sangat banyak, yaitu 1 miliar won. Walaupun awalnya sempat ragu, tetapi akhirnya Kang Seok bisa masuk ke perangkap Ji-sung. Untuk apa hal itu dilakukan? Karena mereka tahu
bahwa tidak banyak orang yang memiliki uang sebanyak itu, dan otomatis Kang Seo akan menghubungi Do Chil untuk meminjamkan uang kepadanya. Lalu benar saja, mereka yang melakukan sadap mendapati bahwa Kang Seo melakukan panggilan dengan Do Chil. Tidak lain adalah untuk membahas bisnis yang ditawarkan oleh Jisung. Kemudian, Jisung dipertemukan dengan anak buah kepercayaan Do Chil yang sebut saja Mr. Kwak. Namun tampaknya tidak ada titik terang dari kerjasama bisnis ini, karena Mr. Kwak mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan Jisung, dan dia mencurigai bahwa ini adalah suatu penipuan, sehingga kerjasama tersebut dibatalkan. Apakah berhenti sampai di sini? Jelas tidak. Kang Seo diabaikan, dan sekarang target utama mereka adalah Mr. Kwak. Chonja mendapatkan tugas untuk mendekati Mr. Kwak dengan skenario yang mereka rencanakan. Sampai akhirnya target berhasil masuk ke dalam perangkapnya. Lalu dia memasang penyadap di ponsel milik Mr. Kwak. Di tempat lain, Jisung sedang menyusun rencana baru. Seokdong diminta untuk membuat berita settingan yang menginfokan bahwa dia pernah mendapati Do Chil masih hidup di Bangkok, Thailand. Sedangkan Jisung akan pergi ke Thailand untuk mencari tahu info lebih lanjut. Hari pun berganti, dan saat penyiaran tiba. Di sini Chonja masih bersama Mr. Kwak untuk berkencan sembari mengarahkannya menonton berita di TV. Lalu benar saja, melihat berita yang disampaikan oleh Seokdong tentang pengakuan Do Chil yang masih hidup, membuat Mr. Kwak langsung panik dan buru-buru menelpon Do Chil. Jaksa Park dan juga tim langsung ikut mendengarkan telepon itu dari sadap yang sebelumnya sudah dipasang. Kebetulan sekali Do Chil saat ini berada di Korea Selatan, dan dia juga mengajak Mr. Kwak untuk bertemu di suatu tempat. Jelas Jaksa Park tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu dia bergegas untuk menangkap Do Chil. Walaupun sudah mengejar sekuat tenaga, tetapi sayang sekali si jaksa tidak berhasil menangkap Do Chil. Kembali lagi ke Jisung, ternyata dia tidak pergi ke Thailand, melainkan masih berada di Korea Selatan, dan dia menemui seorang reporter bernama Choi. Di sini mereka membahas tentang daftar orang yang pernah menerima sogokan dari Do Chil. Dan si reporter juga memberitahu bahwa yang memiliki daftar itu adalah Jaksa Park. Namun sayang sekali, pertemuan mereka ini diketahui oleh Jaksa Park karena ada orang yang melaporkan kepadanya. Setelah itu terjadilah keributan di antara Jisung dengan Jaksa Park. Di sini Jisung dengan terang-terangan mengakui kebohongannya, dan dia berkata akan menghabisi semua orang yang berkaitan dengan Do Chil. Maka dari itu dia membutuhkan daftar sogokan tersebut. Lalu diperlihatkan Mr. Kwak kembali menemui Jisung untuk membahas kerjasama yang tadi sempat dibatalkan. Ceritanya Mr. Kwak baru saja mendapatkan tugas dari Do Chil untuk melakukan pencucian uang senilai 300 miliar won, dan dia akan menyerahkan pekerjaan ini kepada Jisung. Setelah mendapatkan tawaran itu, Jisung menemui Jaksa Park dan membuat perjanjian. Kalau dia diberikan daftar sogokan Do Chil, maka penawaran dari Mr. Kwak akan diterima, dan uangnya akan diberikan kepada Jaksa Park. Dan jelas si jaksa menyetujuinya, karena selain haus akan jabatan, dia juga sangat terobsesi dengan uang. Tetapi sebenarnya, mereka tidak bisa melakukan pencucian uang, dan kemungkinan besar uang itu akan dibawa kabur oleh mereka. Setelah mendapatkan daftar tadi, Jisung langsung memberikannya kepada Choi untuk dimuat dalam berita. Dan jelas, setelah berita itu terbit, membuat kegegeran di kalangan para pejabat. Bahkan Mr. Kwak juga merasa dirinya terancam, sampai akhirnya dia menghubungi Jisung untuk meminta dibawakan 30 miliar won keesokan harinya. Di sini Mr. Kwak berjanji akan menyerahkan cek senilai 270 miliar won kepada Jisung. Tetapi bagaimana cara mereka mendapatkan uang 30 miliar itu? Jaksa Park yang tidak kehabisan akal kembali menemui para pejabat dan memberikan mereka pilihan. Menyerahkan uang sogokan yang pernah diberikan oleh Do Chil, tetapi posisi mereka aman,
atau menyimpan uang tersebut, tetapi mereka akan dipenjara. Dan sudah pasti para pejabat memilih opsi yang pertama. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Di sini Jisung dan Mr. Kwak melakukan transaksi. 30 miliar won tunai diberikan kepada Mr. Kwak, sedangkan sisanya 270 miliar won diberikan kepada Jisung dalam bentuk cek. Lalu Mr. Kwak meminta Jisung untuk mencoba melakukan pencucian uang dari cek tersebut sebanyak mungkin yang bisa dicuci, karena berbahaya untuk mencuci semuanya dalam sekali waktu, berhubung jumlahnya sangat besar dan ini adalah kegiatan ilegal. Lalu mereka janjian akan bertemu lagi keesokan harinya pada suatu gudang di pelabuhan Magumpo. Cek tadi dibawa oleh Jaksa Park ke tempat pencucian uang, dan dia meminta untuk dicairkan dalam mata uang dolar, tentunya dicairkan secara bertahap. Dan ini bukan untuk docil, melainkan untuk diembat sendiri oleh Jaksa Park. Mereka bersama-sama menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Tidak lain adalah untuk menangkap dan menghabisi docil. Tetapi sesampainya di suatu gudang, tiba-tiba Jisung, Chonja, serta Kim ditangkap dan disandra. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Ternyata Jaksa Park adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan ayah Jisung. Jadi selama ini dia sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan Jisung. Bahkan dia juga mengetahui semua rencananya berkat Seokdong. Seokdong telah mencuri data-data yang sudah dikumpulkan oleh Jisung dan memberikannya kepada si jaksa. Setelah itu Seokdong beserta anak buah Jaksa Park diperintahkan untuk menghabisi Jisung dan kawan-kawan. Di dalam gudang, Jaksa Park mendapatkan kabar buruk karena ternyata cek yang didapatkan tadi itu palsu, sehingga tidak bisa dicairkan. Dia pun marah besar karena merasa sudah ditipu oleh Mr. Kwak dan docil. Lalu diperlihatkan Mr. Kwak dan docil sampai ke gudang itu. Sedangkan Jaksa Park dan anak buahnya sudah bersiap di dalam untuk melakukan penyerangan. Tetapi setelah docil ditangkap, ternyata itu bukan docil, melainkan Jisung. Nah, bingung kan? Jadi seperti ini penjelasannya. Semua yang telah terjadi selama ini adalah settingan milik Jisung. Dari awal dia sudah mengetahui bahwa Jaksa Park adalah orang yang membunuh ayahnya. Dia mendapatkan info tersebut saat tertangkap oleh docil di Thailand. Semua telepon yang berkaitan dengan docil adalah suara Jisung yang disamarkan. Termasuk docil yang tadi dilihat oleh Jaksa Park di kereta gantung. Itu adalah Jisung. Apakah hanya itu? Jelas tidak. Seokdong dan Mr. Kwak juga bekerja sama dengan Jisung. Masih ingat dengan Taedong yang bunuh diri di awal film tadi? Itu adalah kerabat Seokdong. Sedangkan Mr. Kwak, istrinya bunuh diri karena sudah menjadi korban ponzi yang dilakukan oleh docil. Mereka ini adalah para korban atas perbuatan docil. Tujuan mereka adalah menghabisi semua orang yang berkaitan dengan docil. Dan ternyata, si jaksa ini adalah salah satu orang yang paling berpengaruh besar atas keberhasilan docil kabur dari Korea Selatan. Bahkan mereka juga sudah merencanakan ini beberapa tahun sebelumnya. Setelah itu, Chonja datang membawa Dewansung ke gudang itu. Di sini Dewansung mengakui semua kebusukannya dan dia memohon ampun. Dia juga berjanji akan menangkap docil apabila diberi kesempatan untuk lepas dari kasus ini. Tetapi semua itu percuma, karena tak lama kemudian polisi mulai berdatangan. Dan ternyata di gudang itu terdapat kamera tersembunyi yang merekam semua kejadian tadi, bahkan disiarkan secara live di internet. Dan itu sudah cukup menjadi bukti untuk mengantarkan Jaksa Park serta pejabat korup ke dalam penjara. Sayang sekali Jisung juga harus masuk ke dalam penjara, karena secara tidak langsung, dia juga melakukan aksi kriminal selama menjalankan aktingnya. Tetapi tenang saja, karena hukumannya tidak separah Jaksa Park dan para pejabat yang korup. Setelah bebas, Jisung kembali ke rumahnya dan disusul oleh teman-temannya, yaitu Seokdong, Chonja, Kim, serta Kwak.
Lalu diperlihatkan terdapat uang 30 miliar won di salah satu ruangan. Uang apakah ini? Ini adalah uang yang tadi sempat dikumpulkan oleh Jaksa Park dari para pejabat yang korup. Tetapi perjuangan mereka belum berhenti sampai di sini. Sebenarnya mereka sudah memburu semua orang yang berkaitan dengan Do-chil. Menaklukkan Jaksa Park dan para pejabat tadi hanyalah salah satu bagian dari aksi mereka selama ini. Hanya tinggal satu yang masih menunggu untuk mereka habisi, yaitu adalah Do-chil itu sendiri. Terima kasih sedulur KB sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk penonton baru boleh tinggalkan subscribe kalau kamu mau ketemu lagi di video seru selanjutnya. Dan sampai jumpa.